بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ja'atil humma ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqalat, suatu ketika al-humma demam, rasa panas yang diderita seorang. Dalam riwayat sebelumnya disebutkan bahwa demam ini juga disebut Ummu Mildam, al-humma. Suatu ketika humma ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi humma ini ada hakikatnya, ada zatnya, sampai dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa demam itu ada zat, ada hakikatnya, di mana dia akan mendatangi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ke si fulan, akhirnya si fulan jadi sakit, demam. Al-humma ini masuk kepadanya, menyebabkan dia demam. Humma ini datang kepada Nabi, ingin melaporkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib bagi kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengimani apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa humma itu adalah sesuatu yang memiliki hakikat, memiliki zat. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan dia berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah. Dan ini termasuk di antara tanda kenabian Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh sebuah pohon datang kepadanya. Pohon itu berjalan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu diperintahkan kembali, pohon itu kembali dengan izin Allah tabaraka taala. Maka kita mengimani apa yang diberitakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqalat, lalu kemudian demam ini berkata kepada Nabi, ib'athni ila athari ahlika indaka. Kata demam ini, utus aku kepada orang yang paling utama dari keluargamu, yang menurutmu dia adalah yang paling utama dari keluargamu, dari kerabatmu, dari saudara-saudaramu. Faba'athaha ila al-ansar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus demam itu ke kalangan Ansar. Ini menunjukkan bahwa al-Ansar, kaum Ansar, memiliki keutamaan, dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika demam ini menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang paling utama menurutmu yang engkau pilih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih kaum Ansar. Dan kaum Ansar yang dikenal dengan keutamaan mereka, yang dikenal dengan pengorbanan mereka, perlindungan mereka pada saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin. Mereka rela dengan penuh kegembiraan dan lapang dada memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin yang berhijrah untuk menetap di negeri mereka, Al-Madinah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai hamba-hamba Allah yang meraih kemenangan. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara dari penyakit asyuh, kekikiran, maka mereka itulah hamba-hamba Allah yang meraih keberuntungan, kemenangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus al-humma kepada kaum Ansar. Fabaqiyat alaihim 6 ayyam wa layaliyahunna. Maka tinggallah demam itu bersama dengan kaum Ansar selama 6 hari 6 malam. 6 hari 6 malam demam kaum Ansar. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus al-humma ini kepada kaum Ansar karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan keutamaan dari mereka.
Beliau mengutamakan kaum Ansar. Jadi sakit yang diderita oleh seorang mukmin itu fadilah, keutamaan. Ya. Sakit itu keutamaan bagi seorang mukmin selama dia mampu bersabar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau enggak sakit-sakit setahun 2 tahun kok enggak sakit-sakit, ya, dipertanyakan, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosanya. Dengan apa Allah Jalla wa ala mengampuni dosa hamba tersebut? Jadi sakit yang diderita seorang mukmin adalah fadilah. Dihapuskan dosa-dosa hamba, diangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang yang memiliki keutamaan, mereka pun mendapatkan cobaan, bahkan cobaan yang mereka rasakan lebih berat. Rasa sakit yang mereka rasakan lebih berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau menderita demam, demamnya beliau 2 kali lipat dibandingkan demam laki-laki normal. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum." Aku ini kalau menderita panas demam seperti demamnya 2 kali lipat, 2 lelaki di antara kalian. Sebab Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memuliakan nabinya, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengangkat kedudukannya. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, cobaan yang dirasakan oleh para nabi dan rasul, mereka merasakan berbagai macam cobaan dan ujian. Salah satu hikmahnya adalah diangkatnya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak jadi masalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah terkena sihir, pernah tersihir. Tidak jadi masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir oleh seorang munafik sekutu Yahudi, Labid bin al-Asam, menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sihir yang mempengaruhi fisiknya Rasulullah alaihi wasallam. Tidak mempengaruhi akal, tidak seperti yang dianggap oleh sebagian, tidak. Melemahkan fisik beliau. Itu sihir yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika jauh dari istrinya seakan punya kemampuan, namun ketika dia mendekati, dia melemah sehingga dia tidak mampu mendatangi keluarganya. Dalam satu riwayat disebutkan itu berlangsung kurang lebih sampai 6 bulan dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah Jalla wa ala memberi kesembuhan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini tidak jadi masalah. Tidak seperti yang dianggap oleh sebagian ahlul hawa, ahlul bid'ah yang menyangka bahwa hadis ini merendahkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali tidak. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan yang lainnya dari para ulama, Imam Al-Bukhari dan kitab-kitab Sunan dan Musnad, dan para ulama mensahihkan, tidak jadi masalah. Jadi ma'asyara al-ikhwan rahimakumullah, cobaan yang diderita oleh para nabi dan rasul adalah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kedudukan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyaddul bala al-anbiya tsumma al-amsal tsumma al-amsal." Cobaan yang paling berat dirasakan oleh hamba-hamba Allah adalah para nabi, kemudian yang semisalnya, kemudian semisalnya. Semakin tinggi tingkatan keimanan seorang hamba, maka semakin berat pula cobaan yang mereka rasakan. Fabaqiyat alaihim 6 ayyam wa layaliyahunna. Maka demam ini terus bersama dengan kaum Ansar selama 6 hari 6 malam. Fashtadda dzalika alaihim. Maka ini membuat kaum Ansar merasa berat. 6 hari 6 malam sakit demam berat. Fa'atahum fi diyarihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, mendatangi kaum Ansar di rumah-rumah mereka. Fasyakau dzalika ilaih. Maka kaum Ansar pun mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi yang mereka rasakan ini. Nah, maka diperbolehkan, hadis ini menunjukkan diperbolehkannya seseorang mengeluhkan rasa sakit yang dirasakan. Misalnya dia mengatakan, "Aduh, perut saya sakit." Tidak mengapa. "Kepala saya sakit." Tidak mengapa. "Saya merasa demam berat." Tidak mengapa. Selama dia tidak melakukan jaza' yang menyebabkan dia kehilangan kesabaran. Sekedar mengeluh tidak menyebabkan hilangnya kesabaran seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wa ra'sa," kepalaku sakit. Itu tidak menafikan kesabaran. Dia tetap bersabar. Nah, fasyakau dzalika ilaih. Maka mereka mengadukan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadkhulu daran dara wa baitan baita. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
memasuki rumah demi rumah, baitan-baitan, yani sama, rumah demi rumah, yad'u lahum bil afiyah, untuk mendoakan mereka agar diberi kesembuhan. Di dalam hadis ini menunjukkan anjuran menjenguk orang dalam keadaan sakit, dan di antara tujuan menjenguk seorang dalam keadaan sakit adalah mendoakan mereka agar diberi kesembuhan dan memasukkan rasa gembira kepada mereka, menghibur seorang dalam keadaan sakit. Dia senang ketika didatangi, kunjungi, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki rumah kaum Ansar satu persatu dimasuki. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita tawadhu', sifat tawadhu' Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat memperhatikan kondisi rakyatnya, kondisi kaum muslimin sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keutamaan faedah dari hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan kaum Ansar yang didatangi oleh penyakit demam sampai mereka pun merasa berat 6 hari hingga 7 hari radhiyallahu ta'ala anhum.